Assalamualaikum, selamat datang. Ketemu lagi pada kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan latihan soal-soal untuk persiapan ulangan harian. Oke, kita mulai soal yang pertama. Berapa mol yang terdapat dalam 11 gram gas CO2 jika mrCO2-nya 44 gram per mol. Ada 0,5 mol, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3 mol, dan E 0,25 mol. Kita lihat pembahasannya di sini. Kita harus ingat rumusnya. Mencari mol itu sama dengan massa atau gram dibagi dengan AR atau MR-nya. Di sini MR-nya kebetulan sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Gramnya 11 gram per MR-nya 44 gram per mol. Jadi 11 per 44 ketemu 0,25 mol. Berarti jawabannya ada di option E. Lanjut ke soal yang kedua. Berapa massa dari 0,5 mol natrium hidroksida NaOH jika ArNa-nya 23, H-nya 1, dan O16? Di sini opsi jawabannya ada ya, A5 gram, B7 gram, C10 gram, D20 gram, dan E160 gram. Ya. Pada soal yang kedua, ini yang ditanya massa. Massa dirumuskan mol kali MR. Ya, karena MR-nya di soal ini belum ada, maka MR-nya dicari dulu. mRNaOH berarti ARNa ditambah ARO ditambah ARH. 23 ditambah 16 ditambah 1, mRNaOH ketemu 40 gram per mol. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya, massa sama dengan mol kali MR. Ya. Massanya berarti molnya adalah 0,5, di soal ada. MR-nya baru dihitung tadi 40, berarti setengah dari 40 adalah 20 gram. Opsi jawabannya ada di D. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jumlah partikel dalam 0,4 mol atom Al. Sekarang yang ketiga yang ditanya jumlah partikel. Karena di sini Al atom berarti nanti satuannya atom ya. Di sini opsi jawabannya sudah ada. Kita lihat rumus yang dipakai di sini. Jumlah partikel dirumuskan sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Molnya sudah ada, berarti tinggal masukkan angkanya 0,4. Bilangan Avogadro itu harus ingat ya, angkanya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Berarti 0,4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya adalah 2,408 kali 10 pangkat 23. Ada di option E ya. Jawabannya ada di option E. Kita lanjut ke soal yang keempat. Volume dari 0,6 mol gas oksigen pada kondisi STP. STP itu adalah standar temperatur dan tekanan ya. Suhunya 0 derajat, kemudian tekanannya 1 atmosfer. Itu adalah kondisi STP. Yang ditanya di sini volume ya. Volume pada STP rumusnya mol kali 22,4 liter.
Molnya di soal sudah ada, 0,6 mol kali 22,4 liter karena STP. Berarti 0,6 kali 22,4 ketemu 13,44 liter. Ada di option jawaban C. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Jika volume gas pada kondisi STP adalah 33,6 liter, maka jumlah mol gasnya berapa? Nah, sekarang yang ditanya jumlah molnya, volume STP-nya diketahui. Berarti masih melibatkan 22,4 karena kondisinya STP, ya. Kita lihat rumusnya. V STP sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. V-nya ada, kita masukkan angkanya 33,6 liter, molnya yang dicari dikali 22,4. Berarti mol sama dengan volume STP 33,6 liter dibagi 22,4 liter per mol. Liternya bisa kita coret, berarti molnya ketemu 1,5 mol. Option jawabannya ada di D. Soal berikutnya, jika ARC 12 dan ARO 16, maka volume dari 22 gram gas CO2 pada keadaan standar STP, ya, masih bicara tentang STP di sini. Sekarang yang ditanya volume, tapi yang diketahui massa. Oke. Option jawabannya di sini sudah tersedia pilihannya A, B, C, D, E-nya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. V STP rumusnya masih sama dengan soal nomor 5, mol kali 22,4. Nah, molnya belum ada di dalam soal ini karena yang diketahui massa gram. Berarti molnya harus dicari dulu, yaitu gram dibagi dengan mR, ya. Dibagi dengan mR dari CO2. Berarti 22 gram dibagi ARC ditambah dengan 2 kali ARO. 22 dibagi C itu 12, O itu 16 kali 2, 32 ditambah 12, berarti 44, ya. 44 gram per mol. Maka 22 dibagi 44 adalah 0,5. Molnya ketemu 0,5, maka volume STP-nya sama dengan mol kali 22,4. 0,5 dikalikan 22,4 berarti 11,2. Option jawabannya ada di E. 11,22 liter. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 7. Jika diketahui mR CaCO3 100 dan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10⁻23, maka 40 gram CaCO3 mempunyai jumlah molekul sebanyak berapa? Oke, maka di sini jumlah molekul berarti yang ditanya jumlah partikel. Sama dengan rumusnya mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya. Mol di sini di soal belum ada molnya. Dicari kayak soal yang sebelumnya tadi. Mol rumusnya gram per mR, berarti masukkan angkanya gramnya 40 di soal. Dibagi mR-nya sudah ada 100, 40 per 100 berarti 0,4 mol. Baru masuk ke rumus jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Molnya 0,4 kali 6,02
kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikelnya 2,408 kali 10 pangkat 23. Ada di option D ya. Oke. Soal berikutnya, jumlah volume dari 12 gram gas metana CH4 yang diukur pada suhu 25 derajat dan tekanannya 1 atmosfer. Jika air C12H1. Nah, soal ini suhunya bukan 0 derajat walaupun tekanannya sama 1 atmosfer. Berarti kondisinya bukan kondisi STP, melainkan 25 derajat itu suhu ruangan. Ya, maka kita harus ingat rumus VRTP. RTP itu artinya dalam kondisi suhu ruang itu dirumuskan sama dengan mol kali 24 liter. Ya. Nah, molnya sekali lagi di soal ini belum ada, maka kita harus cari molnya dulu. Ya, molnya di sini adalah gramnya 12 nih, 12 gram dibagi dengan MrCH4. C-nya 12 dikali 4 kali 1 ARH. Dikalikan 24 liter per mol. Ya, 12 per 16 mol dikali 24 liter per mol. Berarti 12 per 16 itu adalah 3 per 4, 0,75 dikali 24. Maka volumenya adalah 18 liter. Ada di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 9. Massa unsur C dalam 30 gram karbid, rumusnya CaC2, adalah berapa? ArCa40, ArC-nya 12 ya. Ini adalah menghitung kadar ya. Nah, sebelum kita menghitung massa C, kita cari dulu Mr dari CaC2, yaitu ArCa40 ditambah 2 kali ArC, 2 kali 12. Hasilnya 64. Baru kita masukkan ke sini. Massa C itu sama dengan 2 kali ArC. Kenapa 2? Karena dalam rumus karbid CaC2, jumlah atom C-nya ada 2. Berarti 2 kali ArC dibagi dengan MrCaC2. Tadi kita sudah hitung MR-nya 64. Kali massa dari CaC2 ya, CaC2. Jadi di sini sama dengan 2 kali 12 dibagi 16 kali 32 gram. Berarti 24 dibagi 64 kali 32 gram. Hasilnya 12 gram ya. Optionnya ada di B. Lanjut ke soal yang ke-10. Suatu senyawa dengan rumus empiris CH2. ArC-nya 12, ARH-nya 1, mempunyai MR 28. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, option jawabannya A, B, C-nya sudah ada. Ini mencari rumus molekul dari suatu rumus empiris ya. MR sama dengan rumus empirisnya CH2 kita tuliskan dikalikan N. N-nya kita hitung dulu. MR-nya 28 kita masukkan angkanya. ArC 12 2 kali ARH 1 kali N. Berarti N-nya sama dengan 28, 12 ditambah 2, 14. 28 dibagi 14. N-nya ketemu 2.
Ini kita pakai untuk mencari rumus molekul, yaitu rumus empiris dikalikan N. Jadi N-nya tadi ketemu 2, berarti C-nya dikali 2, 2, H-nya H2 dikali 2, 4. Berarti rumus molekulnya C2H4. Ada di option yang C. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Pembakaran 0,4 gram belerang dengan 0,8 gram oksigen dalam ruang yang tertutup akan menghasilkan gas belerang dioksida sebanyak berapa? Opsi jawabannya ada A, B, C, D-nya. Kita perhatikan bagaimana menyelesaikan soal ini. Ini sebenarnya adalah soal dari hukum kekekalan massa ya, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, reaksinya antara belerang dengan O2 menghasilkan SO2. Berarti sebelum reaksi ada S dan O2, setelah reaksi ada SO2. S-nya 0,4 gram, O-nya 0,8 gram, SO2-nya yang ditanya. Berarti 0,4 ditambah 0,8 yang ada di ruas kiri itu berarti sebelum bereaksi sama dengan zat yang ada di ruas kanan setelah bereaksi, yaitu 1,2 gram. Jadi massa belerang dioksidanya adalah 1,2 gram. Ada di option jawaban C. Kita ke soal berikutnya. Sebanyak 12 liter C3H8 dibakar habis dengan oksigen. Jika dihitung pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas CO2 yang dihasilkan adalah berapa liter? Nah, di sini ada ketentuan dihitung pada suhu dan tekanan yang sama. Maka kita harus ingat ini adalah hukum Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien karena diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka di sini kita harus tahu persamaan reaksinya dan harus disetarakan ya. C3H8 dibakar sempurna dengan oksigen ketemu dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O ya. Setelah disetarakan, di sini koefisien O2-nya 5, koefisien CO2-nya 3, koefisien H2O-nya 4. Ya. Jadi reaksinya syaratnya harus setara. Nah, berarti mencari volume dari CO2 yang ditanyakan, kita bisa pakai cara dengan perbandingan koefisien. Koefisien CO2 yang ditanya 3 dibagi dengan koefisien C3H8 1. Kalau nggak ada angkanya di depan itu berarti 1 dikalikan volume dari C3H8 yang sudah diketahui di soal 12 liter. Berarti 3/1 kali 12 volume CO2 yang dihasilkan berarti 36 liter. Ada di option D. Oke, demikian tadi pembahasan dari 12 soal untuk persiapan ulangan harian. Mudah-mudahan ulangan harian tentang materi stokiometri, hitungan-hitungan kimia yang meliputi hukum dasar kimia dan konsep mol bisa kalian kuasai dengan baik, sehingga nanti kalian mendapatkan hasil ulangan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.